Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reina Ajeng Pratiwi, mahasiswi STIE STEMBI Bandung Business School. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit materi dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam, yaitu mengenai Ta'riful Quran atau mengenal Al-Quran. Kalamullah. Menurut bahasa, kalamullah adalah dua unsur kata dari lafaz kalam dan Allah. Kalam artinya perkataan atau firman. Jadi firman Allah adalah bentuk wahyu yang disampaikan kepada para nabi dan rasulnya melalui malaikat Jibril. Al-Quran turun secara mutawatir, yang maksudnya adalah secara berangsur-angsur. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, memang tidak sekaligus, melainkan bertahap, sesuai dengan permasalahan yang terjadi dan dialami oleh Nabi Muhammad SAW saat menjadi Rasul. Proses turunnya Al-Quran terdiri dari 3 tahapan. Di antaranya yaitu 1. Al-Quran turun secara sekaligus dari Allah ke Lauh Al-Mahfuz, yaitu suatu tempat yang merupakan tentang segala ketentuan dan kepastian Allah. Yang kedua, Al-Quran diturunkan dari Lauh Al-Mahfuz ke Bait Al-Izzah atau tempat yang berada di langit dunia. Firman Allah dalam surat Al-Qadar ayat 1. Dan yang ketiga, Al-Quran diturunkan dari Bait Al-Izzah ke dalam hati Nabi Muhammad SAW dengan jalan berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan. Al-Quran merupakan sebuah mukjizat. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 23 yang artinya, "Dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami Muhammad, buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran itu, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar." Dari segi isinya, Al-Quran mengandung mukjizat, di antaranya yaitu di dalam Al-Quran terdapat berita-berita dan janji-janji mengenai masa yang akan datang, di mana hal itu merupakan hal yang di luar kemampuan manusia untuk mengetahuinya. Lalu di dalam Al-Quran terdapat pula fakta-fakta ilmiah yang tidak mungkin diketahui manusia di tanah Arab pada waktu itu. Tetapi fakta-fakta tersebut dijelaskan dengan tepat dan sekarang dibuktikan kebenarannya. Selain itu, ada pula keistimewaan Al-Quran sebagai mukjizat yang dimiliki Nabi Muhammad. Di antaranya yaitu 1. Al-Quran diturunkan Allah dan langsung dipelihara oleh Allah. Yang kedua, Al-Quran tidak turun sekaligus. Al-Quran turun secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Para ulama membagi masa turunnya Al-Quran menjadi 2 periode, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Yang ketiga, bersifat pembenar dari kitab sebelumnya. Dan yang keempat, berlaku untuk seluruh umat manusia. Al-Quran ditanamkan ke dalam hati Muhammad. Maksudnya ialah Al-Quran itu dibacakan oleh Jibril sedemikian rupa sehingga Nabi Muhammad memahami betul arti dan maksudnya. Sehingga Nabi Muhammad
mudah menyampaikan kepada umatnya. Al-Quran secara istilah adalah firman Allah yang berbentuk mukjizat, diturunkan kepada Nabi terakhir melalui malaikat Jibril yang tertulis di dalam mushaf, yang diriwayatkan kepada kita dengan mutawatir, merupakan ibadah bila kita membacanya dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Al-Quran pun memiliki nama lain selain Al-Quran, diantaranya yaitu 1. Alkitab, 2. Al-Huda, yaitu Al-Quran sebagai petunjuk. Ketiga, Ar-Rahmah, mengandung arti bahwa Al-Quran akan melahirkan hikmah dan rahmat juga iman. Keempat, An-Nur, berarti bahwa Al-Quran bagi umat Islam juga menjadi cahaya bagi kehidupan yang akan menuntun manusia menuju cahaya kebenaran. Yang kelima, Ar-Ruh, atau menghidupkan sesuatu. Al-Quran dinilai sebagai ruh untuk menghidupkan hati manusia yang telah mati, sehingga hidup kembali dan dekat kepada Allah. Yang keenam, Asy-Syifa, penawar atau obat. Selanjutnya yaitu Al-Haq, yang artinya kebenaran. Al-Haq atau kebenaran sebagai nama lain dari Al-Quran dinyatakan oleh Allah dalam firman-Nya, yaitu di dalam surah Al-Baqarah ayat 147, yang artinya kebenaran itu sesungguhnya dari Tuhanmu. Sebab itu jangan sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu. Lalu Al-Bayan, artinya yaitu sebagai keterangan. Dalam hal ini, Al-Quran sebagai Al-Bayan, yaitu untuk memberikan penjelasan dan keterangan kepada umat manusia perihal apa yang baik dan apa yang buruk. Al-Quran sebagai Al-Bayan juga dijelaskan Allah dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 138. Al-Mu'izzah, artinya adalah pengajaran atau nasihat. Al-Quran sebagai Al-Mu'izzah diturunkan untuk berbagai keperluan dan kegunaan umat manusia yang akan senantiasa membutuhkan pelajaran dan peringatan yang akan membawa manusia kembali ke jalan yang benar. Selanjutnya adalah Al-Zikir, yang memiliki arti sebagai peringatan. Artinya bahwa separuh Quran yang akan selalu memberikan peringatan kepada umat manusia dari sifat yang lupa yang mungkin sudah mendarah daging pada manusia. Oleh karena itu, orang-orang yang beriman senantiasa dituntut untuk menjadikan Al-Quran sebagai pendamping hidupnya. Dan yang terakhir, Al-Busyra, yang berarti kabar gembira atau berita gembira. Dijelaskan bahwa Al-Quran merupakan kitab yang di dalamnya kerap menceritakan berita gembira bagi manusia yang senantiasa beriman kepada Allah. Ayat yang menerangkan bahwa Al-Quran sebagai kabar gembira salah satunya terdapat pada surah An-Nahl ayat 89. Selain nama-nama lain Al-Quran yang telah disebutkan sebelumnya, dalam Ma'rifatul Quran terdapat pula fungsi dari Al-Quran. Di antaranya yaitu sebagai kitab berita dan kabar. Allah berfirman dalam surah An-Naba ayat 1-2, yang artinya, tentang apakah mereka saling bertanya-tanya tentang berita yang besar. Selain dalam surah An-Naba, Allah juga berfirman dalam surah Toha ayat 113.
Yang kedua, kitab hukum dan perundang-undangan. Kita sebagai umat Islam harus tunduk dan patuh terhadap hukum-hukum Allah, yakni hukum yang tertulis dalam Al-Quran maupun hadis ataupun perkataan para ulama. Yang ketiga, kitab jihad. Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 69. Ayat ini menerangkan janji Allah yang mulia dari Allah kepada orang-orang mukmin yang berjihad di jalannya, yaitu dengan mengorbankan jiwa dan hartanya serta menanggung siksaan dan rintangan. Oleh karena itu, Allah akan memberi mereka petunjuk dan membantu mereka membulatkan tekad dan memberikan bantuan, sehingga mereka akan memperoleh kemenangan di dunia serta kebahagiaan dan kemuliaan di akhirat kelak. Yang keempat, sebagai kitab tarbiyah. Tarbiyah merupakan proses pengembangan atau penyampaian ilmu untuk bentuk ketakwaan dan kepribadian yang baik. Yang kelima, sebagai kitab ilmu pengetahuan. Jika dicermati, kebanyakan ilmu pengetahuan yang saat ini berkembang sejatinya telah Allah tuliskan dalam Al-Quran. Bahkan ayat Al-Quran yang pertama kali turun menunjukkan dasar ilmu pengetahuan, yaitu surah Al-Alaq ayat 1-5. Dengan membaca Al-Quran, maka akan kita temukan banyak ilmu pengetahuan tentang alam semesta yang tak terkira. Dan yang terakhir yaitu sebagai pedoman hidup. Allah menurunkan Al-Quran sebagai pedoman agar manusia tidak salah arah dan melangkah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mungkin dicukupkan sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.